Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dan orang-orang yang wafat di atas tauhid, ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, semuanya pasti akan masuk surga, walaupun di antara mereka ada yang diazab dalam api neraka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian kitab Sulamul Wusul ila Ilmul Usul, di mana beliau mengatakan faman yasha waffaqahu bifadlihi wa man yasha adallahu bi'adlihi faminhum asy-syaqiyyu was-sa'idu wa dha muqarrabun wa dha taridu bi hikmatin balighatin qadaha yastajibul hamda 'ala iqtidaha. Kata beliau, siapa yang Allah kehendaki maka Allah akan berikan taufik dengan karunia-Nya. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dengan keadilan-Nya. Maka di antara manusia ada yang syaqi, celaka, binasa dalam api neraka. Sa'id, dan ada yang bahagia di dalam surga. Wada muqarrabun, wada taridu. Yang ini didekatkan kepada Allah karena amal solehnya. Yang itu diusir oleh Allah dari rahmatnya akibat maksiatnya. Ini sebetulnya sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, di mana ibu-ibu sekalian, manusia itu ada yang diberi oleh Allah hidayah, diberikan taufik. Dan ada lagi manusia yang tersesat. Ternyata dia memang lebih menyukai kesesatan, sehingga Allah pun sesatkan dia. Dan di sini beliau mengingatkan bahwa hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita, ibu-ibu, sadar bahwa ketika kita sudah dapat hidayah, bisa beramal soleh, itu semua adalah hakikatnya karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib disyukuri, yang wajib dipertahankan sampai akhir hayat kita. Ada lagi yang disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia
memang lebih senang memaksiati Allah. Maka dengan keadilannya Allah jadikan ia tersesat jalan. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau ada orang yang tersesat dan masuk neraka, itu semua keadilan dari Allah. Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Allah mengadab seorang hamba dengan api neraka sebagai keadilan dari Allah. Dan Allah memasukkan hambanya ke dalam surga sebagai karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, lihikmatin balighatin qadaha. Semua itu, ya, artinya ketentuan-ketentuan tersebut, ada yang dapat hidayah, ada yang tersesat, semua itu karena ada hikmah yang agung yang telah Allah tentukan. Artinya perbuatan Allah itu, Bu, tidak lepas dari hikmah. Perbuatan Allah tidak mungkin sia-sia. Karena sesuatu yang sia-sia itu tidak ada hikmahnya namanya, main-main. Ya. Dari itu ibu-ibu sekalian, perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah. Dan terkadang hikmah itu kita tahu. Dan terkadang hikmahnya kita tidak tahu. Kalau kita mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, kewajiban kita adalah meyakini bahwa Allah Maha Adil, nggak mungkin Allah zalim. Ya. Makanya beliau mengatakan lihikmatin balighatin qadaha. Semua itu karena adanya hikmah yang besar, yang agung, yang Allah ingin tetapkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Yastaijubul hamda ala iqtidaha. Di mana hikmah-hikmah itu, ibu-ibu sekalian, ya, menyebabkan Allah terpuji dengan perbuatannya itu. Allah terpuji, ya, ketika memasukkan seorang hamba dalam api neraka. Kenapa Allah terpuji? Karena Allah Maha Adil. Neraka itu keadilan Allah, Bu. Sebagai hukuman buat siapa? Buat orang yang tidak mau beriman, yang kafir kepada Allah. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Pensyarahnya berkata, falahul hamdu ala muqtada hikmati fi jami'i khalqihi wa amrihi. Maka milik Allah lah segala puji dalam hikmah-hikmah, ya, yang Allah kehendaki pada seluruh makhluknya dan perintahnya. Fajami'u ma yaf'aluhu wa ya'muru bihi wa mujabu rububiyatihi wa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Maka semua yang Allah lakukan dan semua yang Allah perintahkan itu adalah merupakan konsekuensi daripada rububiyah Allah dan konsekuensi daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah terpuji pada seluruh perbuatannya. Allah pun juga terpuji dalam penciptaannya, dalam perintahnya. Ini ibu-ibu sekalian, wa huwal mahmudu ala ta'atil ibadi wa ma'asihim wa imanihim wa kufrihim. Maka Allah senantiasa terpuji walaupun hamba-hambanya banyak membuat maksiat. Allah terpuji, ya, dengan ketaatan hamba-hambanya, dengan keimanan dan kekafiran hamba-hambanya itu. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi Allah terpuji. Kalau Allah ngasih kita cobaan, Allah terpuji. Loh, kok kenapa? Karena cobaan itu hakikatnya buat apa? Ya, buat menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Ujian berupa kesulitan, kesusahan, bukan untuk membinasakan kita sama sekali. Ujian berupa kesusahan tuh, Bu, supaya kita terhindar dari fitnah dunia, supaya kesabaran kita lebih, ya, terbukti lagi. Bayangkan kalau kita hidupnya senang terus di dunia, Bu.
Yang namanya kesenangan itu kan melalaikan ya Bu ya. Sangat melalaikan. Namun Allah silih berganti. Terkadang senang, terkadang susah. Supaya apa? Supaya si hamba ini sadar. Agar ketika senang dia bersyukur, ketika susah dia bersabar. Ini Bapak sekalian. Kemudian beliau berkata, wa huwal ladzi yara dabibadz dzarri fi dzulumati fawqa summa as-sakhri wa sami'un lil jahri wal ikhfati bi sam'ihi al-wasi'i lil aswati. Dialah Allah yang melihat langkah semut kecil dalam kegelapan malam di atas batu yang hitam. Bayangkan ya, semutnya kecil, warnanya hitam. Di kegelapan malam di atas batu yang hitam. Allah lihat. Karena penglihatan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Berbeda dengan penglihatan makhluk. Kalau makhluk penglihatannya lemah. Ya. Maka Allah melihat semua yang dilakukan oleh hambanya. Walaupun ia lakukan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, Allah melihat. Karena penglihatan Allah tidak bisa tertutup oleh apapun, ibu-ibu sekalian. Maka kewajiban kita, ibu-ibu, kita ini harus lebih takut kepada pengawasan Allah daripada kepada pengawasan CCTV. Kita ini terkadang lebih takut kepada CCTV daripada kepada penglihatan Allah. Pas ada CCTV kita nggak berani macam-macam. Tapi ketika nggak ada CCTV, berani kita melanggar, berani kita berbuat maksiat. Jelas ini ya, seakan-akan CCTV itu lebih agung dari Allah gitu loh. Ya. Orang yang lebih takut kepada makhluk daripada kepada pencipta makhluk, orang ini telah berbuat dosa besar. Harusnya kan dia lebih takut kepada Allah dong, daripada kepada siapa? Manusia. Ibu misalnya lagi chattingan sama laki-laki yang bukan mahram, asyik ketawa ketiwi. Atau datang suami ketakutan, takut ketahuan suami. Sama suami takut, tapi sama Allah nggak takut, gimana coba? Iya. Atau seorang suami misalnya lagi nonton yang porno-porno, pas istrinya datang langsung ditutup HP-nya. Sama istrinya takut, tapi sama Allah nggak takut, gimana coba? Iya. Maka yang seperti ini menunjukkan apa, Bu? Kelemahan iman kepada Allah. Padahal Allah melihat perbuatannya. Kewajiban kita ketika kita beriman bahwa Allah itu melihat perbuatan kita, kewajiban kita apa dong? Waspada, takut. Walaupun kita sendiri, Allah melihat kita. Ini yang harus ditumbuhkan, Bu, di dalam hati-hati kita, keimanan seperti ini. Sebab kalau kita yakin dengan keimanan yang sangat kuat bahwa Allah melihat kita, mengawasi kita, dan Allah mampu untuk mengadab kita sekonyong-konyong, maka saat itu rasa takut kita pun muncul kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sendiri kita nggak berani berbuat ya macam-macam, nggak berani melanggar. Ini Ibu sekalian. Makanya banyak orang yang melakukan pelanggaran saat sendirian itu ya, saat sembunyi-sembunyi, akibat dia merasa ya, atau tidak merasa diawasi oleh Allah. Ini musibah. Seorang salaf mengatakan, la taj'alillah ahwan man yanzuru ilaik. Jangan kamu jadikan Allah yang paling hina yang memperhatikan diri kamu itu. Ya. Kalau sama CCTV takut, kalau diawasi sama Intel takut, kalau diawasi sama
ya istri takut. Tapi kalau diawasi sama Allah nggak takut, gimana? Ya ilah, kemana keimanannya? Subhanallah. Nah ini ibu sekalian, kalau beliau mengingatkan, wa huwallazi yara dabibadz dzarri fi dzulumati fawqa summis sakhri. Allah melihat langkah kaki semut di kegelapan malam di atas batu yang hitam. Ya. Wasami'un lil jahri wal ikhfati bisam'ihil wasi'i lil aswati. Dan Allah mendengar suara yang dikeraskan dan suara yang disembunyikan. Karena Allah pendengarannya mencakup seluruh suara. Maka ibu-ibu sekalian, ingat, kita juga harus paham atau harus yakin dengan keyakinan yang sekuat-kuatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan kita. Kita berbisik-bisik sama teman. Kita berbisik-bisiknya dalam rangka ngejek teman yang lain. Ingat, Allah mendengar loh perkataan kamu. Iya. Allah mendengar loh semua yang diucapkan oleh manusia. Yang diucapkan kebaikan, Allah mendengar. Yang diucapkan keburukan, Allah mendengar. Maka kewajiban kita hati-hati. Kadang ibu-ibu ya, kalau lagi ngumpul tuh suka ngerumpi. Ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Apa ibu tidak sadar bahwasanya Allah mendengar ucapan ibu? Dan Allah akan mempertanyakan ucapan tersebut nanti pada hari kiamat. Setiap yang kita ucapkan, Bu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu ngomong begitu? Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dan kata beliau, wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jaliyyi wal khafi. Dan ilmu Allah mencakup semua yang terlihat maupun yang tak terlihat, yang tersembunyi. Ilmu Allah meliputi semua yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah sedikit pun. Allah tahu sekecil-kecilnya. Bahkan makhluk-makhluk yang sangat kecil yang berada di dalam tanah, di dalam bumi sana, Allah tahu. Ya. Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Di sisi Allah lah ilmu tentang yang gaib. Ya. Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib yang tidak dia mengetahuinya kecuali Dia saja. Dan Dia mengetahui yang ada di daratan dan di lautan. Allah tahu semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Semua tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya, semut-semut yang ada dalam lubangnya, berapa jumlahnya Allah tahu. Ikan-ikan yang ada di dalam lautan sana dengan jenis-jenisnya Allah tahu. Semua tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Maka hal seperti ini menjadikan kita apa, Bu? Sebagaimana sudah kita sebutkan, itu kita selalu waspada, takut karena Allah tahu. Ya, perbuatan kita Allah tahu. Kemudian beliau berkata, wa huwal ghaniyyu bidzatihi subhanahu jalla thana'uhu ta'ala sya'nuhu
Wa kullu syai'in rizquhu alaihi wa kulluna muftaqirun ilaihi wa huwal ghani bidzatihi subhana. Dan dialah Allah yang maha kaya. Allah enggak butuh makhluk. Allah maha kaya. Ya. Sedangkan manusia yang fakir kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih rezeki setiap hamba. Maka dari itu ibu-ibu, Allah maha kaya. Karena Allah maha kaya, berarti konsekuensi kita apa dong, Bu? Kalau kita yakin Allah maha kaya, Bu, konsekuensi kita yang pertama, jangan pernah putus dari berdoa dan minta sama Allah. Minta. Ya. Makanya Allah benci kepada hambanya yang jarang berdoa. Rasulullah SAW sabda dalam At-Tirmidzi, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka kepada orang itu. Ya. Seorang hamba semakin banyak berdoa, semakin banyak minta kepada Allah, semakin Allah cinta kepada dia. Kenapa demikian? Karena orang yang banyak berdoa kepada Allah, itu artinya dia meyakini bahwa Allah maha kaya. Maha kaya. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah semuanya. Nah, ibu-ibu sekalian, wa kullu syai'in rizquhu alaih. Segala sesuatu rezekinya Allah lah yang menanggungnya. Rezeki manusia ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Kalau kita yakin bahwa rezeki kita sudah ditanggung, Bu, enggak usah khawatir memikirkan masa depan. Terkadang sebagian orang tuh mengkhawatirkan masa depan. Takut gimana nanti masa depan saya. Nanti gimana ya anak-anak saya. Kita katakan yang ngasih rezeki bukan kamu. Yang ngasih rezeki Allah. Ya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ya, Masya Allah, perekonomian sedang jatuh, sedang hancur. Usaha banyak yang hancur. Ya. Kita katakan, akhi, semua tidak lepas dari ketentuan Allah. Namun yakinlah bahwa rezeki itu semua Allah sudah tanggung. Rasulullah SAW lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha. Jiwa tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Kalau rezekinya sudah sempurna, selesai baru mati. Ya. Maka rezeki itu semua dari Allah. Berarti kewajiban kita apa? Mintalah rezeki kepada Allah. Dan berusahalah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuka pintu rezeki. Apa perbuatan yang bisa membuka pintu rezeki? Banyak, ya. Istighfar. Memperbanyak istighfar itu membuka pintu rezeki. Apalagi sedekah. Sedekah itu membuka pintu rezeki. Apalagi membantu orang yang susah. Rasulullah SAW, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya, membantu hambanya selama si hamba itu membantu saudaranya. Iya. Jadi, ya Masya Allah, kita bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa dibuka pintu rezekinya. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi enggak usah khawatir. Ya. Ustaz, saya kalau pakai cadar susah nih kerjanya. Enggak usah khawatir, rezeki sudah Allah tentukan. Kewajiban kamu bertakwa kepada Allah. Kewajiban kamu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Adapun rezeki pasti Allah berikan.
apalagi orang itu bertakwa. Gak mungkin Allah sia-siakan. Wa kulluna muftaqirun ilaih, kata beliau. Dan semua kita fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Dan Allah lah yang maha kaya. Nah, ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau berkata, kallama Musa abdahu taklima, walam yazal bi khalqihi alima. Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Ia adalah hambanya. Dan senantiasa Allah mengetahui makhluk-makhluknya. Artinya, Bu, beliau ingin menetapkan bahwa Allah itu disifati dengan berbicara. Ya. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu berbicara dengan suara yang terdengar. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil hamba-hambanya, yasma'uhu man qarub man ba'ud kama yasma'uhu man ba'ud ay man qarub. Suara Allah akan terdengar oleh hamba-hambanya dari jarak jauh seperti mendengarnya dari jarak dekat. Masya Allah. Berarti Allah berbicara ya, dengan suara yang terdengar. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, Bu, bahwa firman Allah bukan makhluk. Firman Allah bukan apa? Makhluk. Ya. Dan Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki, terserah. Kata beliau, wa kallama Musa abdahu taklima. Dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara langsung tanpa perantara. Ini keistimewaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di mana ya Nabi Musa langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Termasuk Rasul kita yang mulia, Rasulullah SAW pun diajak bicara oleh Allah secara langsung kapan? Ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj, ya, Rasulullah SAW bertemu langsung Allah dan Allah langsung mengajak bicara Rasul kita tanpa perantara. Ya. Berarti itu menunjukkan ibu-ibu keistimewaan Nabi Musa dan keistimewaan Rasul kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalamuhu jalla 'anil ihsa'i wal husri wan nafadi wal fana'i. Dan ucapan Allah tak mungkin bisa dihitung, tidak terbatas, tak mungkin habis dan tak mungkin fana. Ya. Lau sara aqlaman jami'u syajari wal bahru tulqa fihi sab'atu abhuri wal khalqu taktubuhu bi kulli ani fanat wa laysal qawlu minhu fani. Kalaulah semua pohon itu adalah menghasilkan tinta dan lautan itu ditambah lagi dengan 7 lautan itu berupa tinta, dan semua makhluk mencatat ya semua firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah sampai sekarang, niscaya tinta itu akan habis. Sedangkan firman Allah tak akan pernah ada habis-habisnya. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan,
Kalaulah lautan itu menjadi tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Rabbku, niscaya lautan itu akan habis sebelum habisnya kalimat-kalimat Rabbku. Dan kalaupun didatangkan lautan yang semisal, itu pun juga tetap akan sama. Ya. Jadi firman-firman Allah tidak akan pernah ada habis-habisnya. Karena ilmu Allah pun tak pernah ada ujungnya. Berbeda dengan ilmu manusia yang terbatas. Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Yang ada di dunia saja manusia mencatat tentang ilmu Allah yang sangat luas ini, Bu. Ada penelitian misalnya tentang tanaman ini, penelitian tentang binatang ini, penelitian tentang batu ini, penelitian tentang pohon ini, penelitian tentang berbagai macam ilmu-ilmu yang kita lihat di dunia ini, Bu. Itu buku berjilid-jilid dan sampai hari ini nggak pernah ada selesainya penelitian tuh, Bu. Ya. Terus penelitian itu diadakan. Bukankah itu menunjukkan bahwa ilmu Allah itu sangat luas sekali? Yang berkonsekuensi bahwa kalimat-kalimat Allah pun tak akan pernah ada habis-habisnya, ibu-ibu sekalian. Itu menunjukkan akan kudratullah, kekuasaan Allah yang luar biasa, yang di luar kemampuan akal kita. Ya. Kemudian beliau berkata, wal qawlu fi kitabihil mufassal bi annahu kalamuhul munazzal ala rasulil mustafa khairil wara laisa bi makhluqin wala bi muftara. Dan qaul, pendapat ahlu sunnah tentang Al-Quran al-mufassal yang diberikan perincian padanya ayat-ayatnya, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Beliau sebaik-baik manusia. Beliau bukan makhluk, dan Al-Quran pun juga bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya, Al-Quran bukan makhluk, dan Al-Quran pun bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya. Mana dalilnya bahwa Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk, Ibu? Banyak dalam Al-Quran itu. Di antaranya firman Allah Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Quran, yang sudah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dan telah menciptakan manusia. Untuk manusia Allah katakan Allah ciptakan manusia. Untuk Al-Quran Allah katakan Allah ajarkan Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu makhluk seperti yang diucapkan oleh kaum Mu'tazilah, tentu Allah akan mengatakan apa? Khalaqal Quran, Allah yang telah menciptakan Al-Quran. Tidak. Ya. Tapi Allah mengatakan 'allamal Quran khalaqal insan. Allah bedakan antara Al-Quran dengan insan. Berarti itu menunjukkan apa? Berarti itu menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Yang terdalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk, apalagi itu firman Allah, di mana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah lah ciptaan dan perintah. Itu Allah mengatakan apa? Milik Allah lah al-khalqu itu apa? Penciptaan. Wal amru, al-amru itu apa? Perintah.
Di sini Allah membedakan antara penciptaan dengan perintah, ibu-ibu. Nah, Al-Quran itu masuk yang mana? Yang diciptakan atau yang merupakan perintah Allah? Allah jelaskan dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syura 52. Kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Ruh, itu Al-Quran, min amrina, dari perintah kami. Di situ Allah menjelaskan bahwa ternyata Al-Quran itu dari perintah Allah, bukan bukan makhluk. Sedangkan sudah kita sebutkan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah mengatakan apa? Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Berarti beda antara penciptaan dan perintah, beda. Iya. Sedangkan Al-Quran masuknya dalam yang mana? Allah jelaskan bahwa itu termasuk perintah. Nabi bos sekalian. Wala bimuftara, Al-Quran bukan sesuatu yang dibuat-buat, dipalsukan. Tidak seperti orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin yang mengatakan katanya Al-Quran itu sihir. Ya. Tidak, adapun kita kaum muslimin, Bu, yakin banget, Bu, Al-Quran itu benar turun dari Allah. Al-Quran itu firman Allah. Dan memang sampai hari ini tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Makanya Allah menantang. Ya. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakan, jika kamu merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, kamu ragu kepada Al-Quran yang Allah turunkan, faktu, coba kamu datangkan yang semisal satu surat saja yang sama. Ya. Dan silakan kamu panggil teman-teman kamu, pembantu-pembantu kamu untuk membuat satu surat yang sama. Tantangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Dan sampai detik ini ternyata nggak ada, Bu, yang bisa membuat Al-Quran. Walaupun cuma satu surat, nggak ada. Ya. Nah, itu ibu sekalian. Apalagi ibu-ibu yang membuktikan juga Al-Quran itu benar-benar firman Allah, apalagi, Bu, bahwa Allah berjanji bahwa Al-Quran akan dijaga oleh Allah, dan ternyata benar. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi Allah pasti akan menjaga Al-Quran, dan ternyata benar sampai detik ini, Bu, Al-Quran gak ada perubahan, walaupun satu harokat pun sekalipun gak ada. Bukankah itu menunjukkan bahwa memang benar-benar Allah merealisasikan janjinya, Ibu? Belum lagi ditemukan penemuan-penemuan ilmiah, ya, dari para profesor-profesor di zaman ini, Bu, yang ternyata semua ada dalam Al-Quran. Ya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau berkata, yuhfadhu bil qalbi wa bil lisani, yutla kama yusma'u bil adani. Al-Quran dihafal dengan hati dan lisan, dan dibaca dengan lisan sebagaimana didengarnya azan. Al-Quran dihafal oleh banyak kaum muslimin. Masya Allah, Bu, hampir di seluruh negara Islam selalu ada pondok tahfidz Al-Quran. Diperlombakan hafalan Quran sampai anak-anak kecil hafal Quran. Di Saudi itu
Banyak anak-anak kecil hafal Quran tuh. Di negara-negara di dunia ini, di Indonesia juga banyak para penghafal Quran, alhamdulillah ibu-ibu sekalian. Sedangkan di agama lain nggak ada pondok penghafal Injil, nggak ada. Atau penghafal Taurat, nggak ada. Ya. Justru kalau mereka malah mempelajari Injil malah semakin ragu kepada agamanya. Tapi Al-Quran dihafal. Mungkin di sini ibu-ibu ada juga yang hafal Quran kali. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Dan Al-Quran dibaca terus-menerus tak ada habis-habisnya. Orang yang baca Quran sampai khatam berpuluh-puluh kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, gak ada bosan-bosannya. Ya. Bukankah itu menunjukkan bahwa Al-Quran memang firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang mendengar Al-Quran saja hatinya langsung terpengaruh oleh Al-Quran. Menimbulkan ketentraman, ketenangan. Maka dari itu ibu-ibu, kita berusaha ya Bu ya, supaya hati kita ini adalah Al-Quran yang dihafal. Karena disebutkan dalam hadis ya, perumpamaan hati yang ada padanya Al-Quran dengan hati yang tidak ada padanya Al-Quran, perumpamaannya sama seperti apa? Hati yang tidak ada padanya Al-Quran itu seperti rumah yang kosong. Maka cahayakan hati kita dengan Al-Quran, Bu. Usahakan hafalkan Quran. Juz amma lah, masa ibu nggak bisa ngapalin juz amma, ya kebangetan lah kalau nggak hafal. Cuma misalnya idza zulzilatil ardul zilzalaha ya, atau alhaqumut takatsur wal asri, atau qul a'udzu birabbin nas. Coba ibu-ibu hafalkan. Ada waktu luang ngapalin Quran, enak Bu. Ngerumpi. Baca Quran. Rasulullah menganjurkan kita baca Quran loh Bu. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr apa? Iqra'hu fi syahr. Bacalah Al-Quran dalam sebulan. Ya, khatamkan Quran dalam apa? Sebulan. Kata Abdullah bin Amr apa? Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu khatam Quran setiap 15 hari sekali. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu khatamkan Quran setiap 7 hari. Ya, maka ya para sahabat ibu kebanyakan rata-rata para sahabat itu mengkhatam Quran setiap 7 hari. Kalau ibu khatam Quran tiap hari berapa hari Bu? Ya, masa nggak pernah khatam Quran? Aib lah Bu. Di bulan puasa nggak khatam Quran nggak Bu? Bulan puasa nggak khatam Quran aib banget Bu. Sampai kata sebagian ulama, orang yang tidak khatam Quran di bulan Ramadan itu menunjukkan dia lalai, nggak ada kesungguhan. Ya, baca Quran. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pahala yang besar bagi orang yang membaca Quran. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Memberi syafaat. Bukan dalam hadis man qara'a ya asyra ayat fil lailah, siapa yang membaca 10 ayat dalam satu malam, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai.
Wa man qara'a mi'at ayah kutiba minal qanitin. Siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, dia akan ditulis sebagai orang yang qanit. Ya. Wa man qara'a mi'atai ayah kutiba lahu qintaran muqantar atau kama qala. Dan siapa yang membaca 200 ayat, ditulis untuknya pahala yang melimpah ruah. Nah, ibu-ibu sekalian, sayang banget ya kalau Al-Quran cuma jadi pajangan di dinding atau pajangan di mana, di lemari. Sementara kita nggak pernah membaca, nggak pernah mentadaburi. Ya. Dan kelak Al-Quran akan melapor kepada Allah. Kata Rasulullah apa? Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu. Atau Al-Quran akan menjadi apa? Hujah yang akan menyeret kamu ke neraka. Artinya kalau kita pelajari Al-Quran, kita tadaburi Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan membela kita nanti pada hari kiamat. Tapi kalau kita nggak peduli sama Al-Quran, nggak mau baca Quran, nggak mau memperhatikan tentang perintah-perintahnya, larangannya, nggak mau tadabbur Al-Quran, kita lebih senang sama musik, sama nyanyian, ya. Maka Al-Quran itu bisa menjadi apa, Bu? Yang menyeret dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kata beliau, wa kadza bil absari ilahi yunzar wa bil aidi khattuhu yusattar. Demikian pula mata melihat kepada mushaf Al-Quran, kepada Al-Quran. Tangan pun mencatat ya ayat-ayat Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan, Bu, melihat mushaf saja sudah ibadah. Makanya mana yang lebih utama, Bu? Baca Quran di mushaf atau baca Quran di HP? Kata para ulama, ya, membaca Quran di mushaf lebih utama dibandingkan membaca Quran di mana? Di HP. Iya. Kebiasakan ibu punya mushaf di rumah, jangan disimpan aja, baca. Wa kullu dhi makhluqatun haqiqah duna kalami bari'il khaliqah. Dan semua ini yaitu apa? Kertas untuk menulis Al-Quran, mata untuk melihat Al-Quran, lisan untuk membaca Quran, hati untuk menghafal Quran. Semua ini makhluk secara hakiki. Sedangkan firman Allah bukan makhluk. Ya. Suara manusia makhluk tidak? Makhluk. Kertas yang untuk menulis Al-Quran makhluk bukan, Bu? Makhluk. Tintanya makhluk bukan? Makhluk. Sedangkan Al-Qur'annya, firman-firman Allahnya bukan makhluk. Jallat sifatu Rabbina Ar-Rahmani an wasfiha bil khalqi wal hadatsani. Maha tinggi sifat Rabb kita yang Rahman untuk disifati dengan sifat makhluk. Ya. Wal hadatsani, al-hadatsan juga artinya makhluk. Artinya tidak boleh, Ibu, disifati sifat Allah itu disamakan dengan sifat makhluk, nggak boleh. Karena Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan berbicaranya makhluk.
Demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya pun tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah melihat tidak sama dengan melihat makhluk. Allah mendengar tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Demikian pula istiwanya Allah di atas arasy tidak sama dengan istiwa makhluk. Ya. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Allah menyifati dirinya punya dua tangan. Maka kita tetapkan Allah punya dua tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan apa? Makhluk. Jangan dibayang-bayangin Allah, Bu. Nggak boleh. Kalau ibu membayangkan tangan Allah, pasti yang terbayang tangan siapa, Bu? Ya tangan ibu lah. Karena kita kan gak pernah melihat tangan kecuali tangan siapa? Ya tangan kita. Ketika kita membayangkan tangan Allah, yang terbayang pasti tangan makhluk. Disitulah kesalahannya firqah-firqah yang sesat itu, Bu, yang menolak sifat-sifat Allah. Gara-gara itu membayangkan sifat Allah ya seperti sifat makhluk. Lalu kemudian menolak sifat-sifat tersebut. Nah ini Bapak sekalian. Kata beliau, فَالصَّوْتُ وَالْأَلْحَانُ صَوْتُ الْقَارِ لَكِنَّمَا الْمَطْلُوبُ قَوْلُ الْبَارِ. Suara yang keluar dari mulut kita saat membaca Al-Quran itu suara makhluk. Tapi yang dibaca yaitu Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Ya. Ma qalahu la yaqbalu tabdila. Maka apa yang Allah firmankan tidak akan pernah berubah. Sebagaimana Allah berfirman, ma yubaddalul qawlu ladayya, dalam surat Qaf ayat 29, tak akan pernah berubah ya firmanku, ucapanku. Ucapan Allah, firman Allah tak akan pernah berubah. Kalla wala asdaqu minhu qila. Bahkan tidak ada ucapan yang lebih benar dari Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau khutbah berkata, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji Muhammadin SAW. Sesungguhnya ucapan yang paling benar apa itu? Kitabullah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu-ibu sekalian. Siapa yang punya keyakinan bahwa ucapan manusia lebih benar daripada ucapan Allah, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Kalau kita yakin kalau bahwasannya ucapan Allah itu Al-Quran itu yang paling benar, kewajiban kita apa, Bu? Sibukkan dengan mempelajari Al-Quran. Karena itu adalah merupakan kebenaran yang Allah turunkan kepada kita, bimbingan. Ya. Waqad rawathiqatu an khairil mala bi annahu azza wa jalla wa ala fi thuluthil lailil akhir yanzilu. Yaqulu hal min ta'ibin fayuqbalu hal min musi'i talibin lil maghfirah yajidu kariman qabilan lil ma'dzirah yamunnu bil khairati wal fadail wa yasturul aiba wa yu'tis sa'il. Dan telah diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqat dari sebaik-baik manusia yaitu Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Gimana cara turunnya? Nggak tahu. Jangan dibayangin. Kalau ibu membayangkan turunnya Allah, pasti yang terbayang apa? Makhluk.
Kewajiban kita beriman aja bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam apa? Terakhir. Dan jangan ditolak pakai otak-otakan, Bu. Pakai akal. Ada orang berkata begini, kalau Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kan yang namanya sepertiga malam terakhir selalu ada. Ya. Contoh misalnya kalau di sini sepertiga malam terakhirnya sudah selesai, sebelah sana masih sepertiga malam terakhir. Jadi gimana dong? Ya, berarti Allah berada di langit dunia terus. Kita katakan, ya akhi, pencipta waktu itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan kepada orang yang menolak dengan akal ini, Allah Maha Kuasa tidak? Jika dia berkata, ya Allah Maha Kuasa, ya sudah. Imani saja seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Allah turun ke langit dunia. Rasulullah yang kata begitu. Rasul sabda, yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul lail. Ya. Rabb kita, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam. Aneh kan Bu ya, kalau ada orang yang menolak hadis ini hanya karena katanya nggak masuk di akal. Kita katakan akal kamu itu terbatas, Mas. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Kamu nggak boleh menolak dalil hanya dengan apa? Akal. Banyak perkara-perkara yang tidak masuk di akal. Hanya gara-gara nggak masuk di akal kamu tolak semuanya itu. Sementara dalil udah jelas sahih. Ya. Imani saja. Allah turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya hanya Allah yang Maha tahu. Katanya Allah beristiwa di atas arasy. Kalau turun ke langit dunia berarti kosong tuh arasy. Katakan ente mikirnya Allah kayak makhluk sih. Ya. Kalau udah dipikirin pakai otak yang terbayang makhluk. Kalau ibu turun dari dari atap ke bawah, emang betul atap kosong dari ibu. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah turun ke langit dunia tapi Allah beristiwa di atas arasy. Bagaimana? Hanya Allah yang Maha tahu. Kewajiban kita beriman bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya. Itu keyakinan kita yang harus kita tancapkan di hati-hati kita. Iya. Maka Allah kemudian berfirman. Allah turun ke langit dunia. Allah berfirman. Man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku pasti ijabah. Man yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang minta kepadaku pasti aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang mohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Makanya Bu, pada sepertiga malam terakhir itu Bu, sampai terbit fajar, itu waktu yang sangat mustajab. Banyak-banyak berdoa, banyak sholat. Dalam sujud kita berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya. Karena Allah tegas mengatakan dalam hadis ini, siapa yang berdoa kepadaku saat ini, pasti aku ijabah. Ustaz, saya udah berdoa sepertiga malam, tapi kok nggak diijabah juga? Katanya Allah pasti mengijabah. Kita katakan pasti Allah mengijabah. Ya, masalah waktu hanya Allah yang tahu. Ya, pasti Allah mengijabah, Bu. Tapi jangan kita tergesa-gesa. Sebab kalau kita tergesa-gesa malah itu sebab kita tidak diijabah doa kita. Kata Rasulullah SAW apa? Yastajibu li ahadikum malam ya'jal. Doa seseorang dari kalian itu pasti diijabah selama tidak tergesa-gesa.
Kesal. Kadang kan kita ini Bu ya, udah setahun doa nggak didengar-dengar, nggak dikabul-kabulin, akhirnya apa Bu? Suuzon sama Allah Bu. Ya, kayaknya Allah tidak mau mendengar nih doa saya. Kita katakan Allah mendengar, Allah pasti ijabah doa kamu. Asal kamu mau sabar. Kapan waktunya mengijabah, hanya Allah yang Maha tahu. Dengan apa yang Allah mengijabah, hanya Allah yang Maha tahu. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa doa seorang hamba diijabah dengan 3 perkara. Salah satu dari 3 ini. Yang pertama, diberi yang sesuai dengan yang dia minta. Atau yang kedua, disimpan di surga. Dan yang ketiga, diselamatkan dari mara bahaya. Nah ini Bapak sekalian, jadi ya wajib kita imani Bu, kita beriman bahwa Allah turun ke langit dunia pada kapan? Sepertiga malam terakhir. Ada enggak waktu lain yang Allah turun ke langit dunia Bu? Ada. Kapan? Sore hari Arafah. Bukan dalam hadis yanzilullah asyiyata Arafah, bahwa Allah akan turun di sore hari Arafah. Lalu Allah membangga-banggakan jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah itu di hadapan para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikatnya apa? Unduru ibadi ja'u syu'than gubra. Lihat hamba-hambaku itu. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh dalam keadaan ya, rambut mereka kusut dan berdebu. Ya. Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Keistimewaan orang yang wukuf di mana Bu? Di Arafah. Mudah-mudahan ibu-ibu diberi kesempatan sama Allah bisa wukuf di Arafah. Nah ibu-ibu sekalian, sebentar lagi hari Arafah, hari Kamis insya Allah ya. Nah, di hari Arafah itu juga kita banyak-banyak walaupun kita nggak wukuf. Ya kata para ulama, kita pun tetap dianjurkan banyak-banyak berdoa, banyak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Silakan ada yang mau nanya. Saya ke belakang dulu bentar. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dan orang-orang yang wafat di atas tauhid, ya orang-orang yang mentauhidkan Allah, semuanya pasti akan masuk surga. Walaupun di antara mereka ada yang diazab dalam api neraka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV dan Radio Roja. Yang di atas kekuatan iman, Masya Allah, kita semangat melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat di atas tauhid, semangat di atas amalan-amalan saleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Mereka, Fir'aun dan kaumnya, mengingkari risalah Nabi Musa, sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Abu Jahal yakin nggak kebenaran risalah Rasulullah? Yakin. Nah ini disebut dengan kufur apa Pak? Kufur juhud.
Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik debu kesombongan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang paling mencakup nih Bu. Ya. Rasul juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ham itu artinya galau, ya. Wal hazan, sedih. Wal ajzi wal kasal, aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Wal bukhli wal jubn, aku berlindung kepada Engkau dari bakhil dan pengecut. Wa ghalabatid dain, aku berlindung kepada Engkau untuk terlilit hutang. Wa qahrir rijal, aku berlindung kepada Engkau untuk dikuasai orang. Tuh lihat Bu, bagus banget doa Rasulullah. Rasul juga berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusyd, ya, wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. As'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan qalban saliman wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya kokoh di atas Islam ini, ya, dan supaya aku selantiasa berniat kuat di atas kebenaran, ya Allah. Bagus kan? Ya. Aku mohon kepada Engkau ya Allah sebab-sebab rahmat-Mu. Aku mohon kepada Engkau ya Allah ampunan-ampunan-Mu. Aku mohon kepada Engkau untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Aku mohon kepada Engkau hati yang selamat dan lisan yang jujur. Aku mohon kepada Engkau dari kebaikan yang Kau ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang Kau ketahui. Dan aku mohon ampun kepadamu terhadap apa yang Kau ketahui. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui yang gaib. Isinya bagus banget Bu, ya. Doa-doa Rasul tuh Bu. Rasul juga berdoa, Rabbi a'inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini wa yassiril hudali wansurni ala man bagha alayya. Ya Rabb, bantu aku ya Allah, dan jangan Engkau bantu setan untuk merusak diriku. Tolong aku ya Allah, dan jangan Engkau tolong setan atas diriku. Bermakarlah untuk kebaikanku ya Allah, jangan Engkau bermakar untuk keburukanku. Berikan aku hidayah dan mudahkan hidayah itu untukku. Dan tolonglah aku terhadap orang yang ingin menzolimiku. Rabbi ij'alni laka syakkaran laka dzakkaran
laka rahaban, laka mitwa'an, laka mukhbitan, ilaika awahan muniba. Ya Rabb, jadikan aku hamba-Mu yang pandai bersyukur, yang senantiasa berzikir, yang senantiasa takut kepadamu ya Allah, yang senantiasa patuh dan tunduk kepadamu ya Allah, dan selalu kembali kepadamu ya Allah. Masya Allah, itu luar biasa banget doa Rasul tuh. Ya. Jadi kalau ibu hafalin doa-doa Rasul tuh, Masya Allah ibu, luar biasa. Ya. Mohon penjelasan tentang hadis bahwa kedudukan seseorang tergantung dari ayat terakhir yang dibaca. Maksudnya ini buat menghafal Quran, Bu. Bukan dalam hadis Allah Ta'ala berfirman kepada penghafal Quran, Iqra, bacalah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, tartilkan bacaanmu seperti kamu mentartilkannya di dunia. Ya. Wartaqi, naiklah, fa inna min zilataka inda akhiri ayatin qara'taha, karena kedudukanmu di dalam surga di sisi ayat terakhir yang kamu hafal, yang kamu baca. Ya, dia akan baca dengan hafalannya di hadapan Allah, dan dia terus naik derajatnya dalam surga. Ya. Ibu, kalau ibu punya anak-anak yang hafal Quran, Masya Allah ibu. Ya. Dulu saya kerjasama buka usaha dengan adik saya dengan niat saling berbagi modal parohan. Ya, niat berusaha mencari usaha yang halal, dan ternyata setelah berjalan sekian tahun adik saya bilang bahwa modalnya ternyata sebagian pinjam dari bank. Apa solusinya Ustadz? Solusinya Bu, segera ya modal yang dari bank ini segera dikembalikan ke bank. Ya. Sudah dikembalikan ke bank, ya. Maka ya alhamdulillah berjalan tanpa harus ada modal yang berasal dari lembaga ribawi itu. Jadi solusinya demikian, Allahu a'lam. Jika ada orang yang meninggal, apakah kita tidak boleh menanyakan penyebab kematiannya ya Ustadz? Misal sakitnya apa? Karena ada yang mengatakan bahwa penyebabnya hanya satu, yaitu sudah ajal. Jadi katanya nggak boleh bertanya tentang penyebabnya. Mana dalilnya bahwa tidak boleh kita mempertanyakan sebabnya? Ya. Karena bisa saja ada orang yang mengatakan nggak boleh kamu tanya sebabnya, padahal terjadi pembunuhan. Ya. Sehingga harus diteliti. Seperti ini nggak boleh ditanya sebabnya, nanti orang seenaknya bunuh orang. Nanti dibilangnya nggak boleh tanya sebabnya, udah ajal. Lah gimana? Ya. Berdoa pada saat sujud kita menggunakan bahasa Indonesia. Apakah di dalam hati atau diucapkan? Saya pernah tanya ke Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad waktu ke Indonesia. Di lift waktu itu. Syekh, kalau saat sujud boleh, bagi mereka yang nggak bisa bahasa Arab, boleh berdoa dan pakai bahasa Indonesia? Boleh, kata Syekh. Diucapkan, Syekh, diucapkan. Setelah saya cari-cari, Bu, literaturnya ternyata itu pendapat jumhur ulama. Itu pendapat yang paling kuat memang. Membaca 100 ayat Al-Quran dalam semalam, apakah termasuk baca Al-Quran di dalam sholat? Iya, betul. Banyak ulama mengatakan bahwa yang dimaksud membaca 100 ayat dalam satu malam itu dalam sholat. Ya, dalam sholat. Ya, kalau ibu nggak hafal 100 ayat, ya ibu bisa bacanya sambil sholat sambil baca mushaf. Ya, sholat tahajud sambil baca mushaf boleh.
dilakukan oleh Aisyah kok. Apakah yang tidak berhaji pada hari Arafah juga termasuk yang dikabulkan doanya? Ingat Bu, doa setiap muslim pasti diijabah, pasti Bu, selama dia tidak melakukan penghalang-penghalang ijabah. Apa yang menghalangi ijabah Bu? Apa yang menyebabkan doa kita nggak diijabah? Tadi kita sudah sebutkan tadi, yang pertama tergesa-gesa pengen segera dikabulin, ya. Yang kedua yang menyebabkan doa kita nggak dijabah apa Bu? Kita berdoa tapi hati kita lalai. Berdoa ya Allah, pikiran kita kuliner. Berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, pikiran kita traveling, ya. Gimana Allah akan ijabah? Di antara yang menyebabkan kita tidak diijabah doa kita Bu, gara-gara makanan haram. Makanan haram tuh membuat doa kita nggak diijabah loh. Nah ini Bu. Allah tidak akan menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Dalam surat 33 ayat 4. Bentar. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidaklah menjadikan untuk seseorang laki-laki itu dua hati di dalam perutnya, dalam tubuhnya. Ya. Apa maksud daripada ayat ini? Di ayat ini Bu, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata beliau, yaqulu ta'ala muwatti'an qabla al-maqsudil ma'nawi amran hissiyan ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan pendahuluan sebelum menyebutkan tentang maksudnya. Itu menyebutkan tentang perkara yang bersifat hissiyah. Bahwa annahu kama la yakunu li syakhsil wahid qalbani fi jawfihi wa la tasiru zawjatuhu allati yudhahiru minha biqawli anta alayya ka dhahri ummi. Itu sebagaimana tidak mungkin ada dua jantung dalam tubuh seseorang, maka istri yang dizihar pun juga tidak bisa menjadi istrinya. Ya, wala tasiru zaujatuhu allati yudhahiru minha, di mana istrinya tidak menjadi istrinya kalau dia zihar dengan mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagi saya seperti ibuku. Ya, maka ucapan ini Ibu namanya ucapan zihar. Kalau dia mengucapkan seperti ini, ya, maka dia wajib, kalau misalnya mau merujuk istrinya, itu wajib dia untuk membayar kafarat. Ya. Itu namanya ayat zihar. Jadi di sini Allah mengharamkan ucapan seorang suami kepada istrinya, ya, kamu bagiku seperti apa?
seperti punggung ibuku. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan ini sama dengan apa, Bu? Sama dengan mentalak. Sebagaimana ibu haram buat saya, berarti kamu juga haram buat saya. Ya. Itu maksudnya kata Ibnu Katsir rahimahullah, wallahu alam. Adakah doa dari Al-Quran dan hadis untuk melembutkan hati anak-anak, Ustaz? Saya ingat sebuah ayat yang mengatakan Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Ibu bisa baca doa itu, Bu. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Dan dengan doa itu anak-anak ibu beneran jadi soleh, Bu. Ya, hatinya jadi lembut. Apakah boleh, Ustadz, kita usaha kecil-kecilan ketika suami kita futur karena usahanya sedang rugi? Suami dan teman-teman malah ingin pinjam modal ke bank syariah dengan alasan situasi sekarang berat. Bingung bagaimana buat bertahan. Bagaimana buat bertahan? Karena karyawan harus makan. Nasihati bertakwalah, malah dibentak, Ustadz. Apalah solusi buat saya ya, Ustadz? Ya, ibu sudah benar. Ibu sudah, yang kewajiban ibu hanya menasehati saja, memberi masukan, udah. Ya. Ibu berkata, ya bertakwa, insya Allah takwa itu membuka semua kesulitan. Dia malah bentak karena pikirannya lagi kalut. Karena pikirannya lagi kalut, bentak ibu akhirnya. Padahal yang ibu ucapkan benar, itu janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti jadikan untuknya jalan keluar terbaik. Ya. Oh, ternyata ibu sudah ingatkan, dia tetap kekeh aja, akhirnya pinjam ke bank. Itu dosanya suami, Bu. Ibu nggak berdosa sama sekali. Ya. Kalau datang haid saat kita sedang junub dan belum sempat mandi wajib, apakah tetap tidak boleh mendengarkan Al-Quran sampai selesai haid? Kalau ibu datang haid saat sedang junub, yang lebih baik ibu tetap mandi junub untuk meringankan hadas ibu. Karena masalahnya kalau ibu junub ditambah haid, berarti hadasnya double. Ibu mandi junub tetap, sehingga akhirnya hadasnya tinggal haid. Wanita haid boleh mendengarkan Al-Quran? Boleh, atas pendapat yang sahih, yang rajih. Yang tidak boleh itu wanita haid memegang mushaf. Adapun mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, pendapat yang sahih, boleh, nggak masalah. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya hadis. Rasulullah SAW, beliau tidur di pangkuan Aisyah saat Aisyah sedang haid. Lalu Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara Aisyah sedang memangku Rasulullah SAW. Sengaja Rasulullah memperdengarkan Al-Quran kepada Aisyah yang sedang haid, dan hadisnya sahih, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi nggak masalah seperti itu, ibu. Wallahu a'lam.
Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.